Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi keempat dari mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu materi kompetensi guru. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Menurut Farida Sarimaya, kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Menurut Jauhar Muchtar, kompetensi guru adalah segala kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, meliputi persyaratan, sifat, dan kepribadian, sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Kemudian Al-Ghazali mengatakan, seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang bekerja di bidang pendidikan. Sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Menurut Brock and Stone, kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Kompetensi pedagogik yang dikutip dari buku Mulyasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, yaitu penilaian dan evaluasi. Baik, yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, sebagai seorang calon tenaga pendidik, kita harus mempunyai kompetensi-kompetensi guru ini termasuk kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian sendiri telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru, yaitu A. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi pelajar serta teladan bagi masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, serta berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi seorang guru, dan rasa percaya diri. Nah, yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, kompetensi guru yang ketiga yaitu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi, sebagai guru, kita harus menguasai materi pelajaran yang akan kita ajarkan kepada para peserta didik. Dan kompetensi profesional ini telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru, yaitu
A. Menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi mata pelajaran yang diampu. C. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi sebagai guru harus bisa berkreasi seapik mungkin agar peserta didik itu tidak bosan. Nah, yang D yaitu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi. Yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Kompetensi guru yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, manusia kan makhluk sosial ya, begitu juga dengan guru yang harus memiliki kompetensi sosial dalam berinteraksi kepada masyarakat, peserta didik, wali murid, dan orang-orang di sekitarnya. Kompetensi sosial ini telah dituangkan pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang juga tentang standar kompetensi guru yang mencakup inti guru, yaitu A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang peserta didik, dan keluarga, serta status sosial ekonomi. B. Yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, serta kepada peserta didik sendiri. Nah, yang C yaitu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Jadi, nanti jika sewaktu-waktu kita dipindah tugaskan, kita harus siap kemanapun kita akan ditugaskan. Yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, tulisan, ataupun bentuk yang lain. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lina Roshidah. Selanjutnya yaitu peran kompetensi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang pendidik, guru dapat melaksanakan perannya jika ia memenuhi keempat kompetensi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Ida bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari materi tersebut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Seorang guru harus dapat memahami peserta didiknya. Peserta didik kan sifatnya berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang nakal. Nah, guru tuh harus paham bagaimana sifat dari peserta didiknya. Yang kedua ada mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum setiap tahunnya kan berbeda. Oleh karena itu, guru tuh harus paham kurikulum apa yang harus dipakai saat ini. Selanjutnya yaitu merancang pembelajaran. Pembelajaran yang efektif itu tuh sangat penting karena pembelajaran yang efektif itu bisa membuat siswanya menjadi nyaman sehingga tidak mudah bosan. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Guru harus bisa mengendalikan kestabilan emosi. Nah, guru tuh harus sabar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngambek. Selanjutnya yang kedua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap peserta didiknya. Nah, guru tuh tanggung jawabnya besar. Karena apa? Karena guru tuh harus bisa memahamkan muridnya atas pelajaran yang ia telah sampaikan kepada murid-muridnya. Yang ketiga ada bersifat terbuka dan peka terhadap perkembangan teknologi. Nah, sekarang kan zamannya serba online. Apa-apa online, harus pakai internet. Oleh karena itu, guru tuh harus paham aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan oleh siswanya dalam belajar seperti Google Classroom, e-learning, dan lain-lain. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Seorang guru harus menguasai pengetahuan yang luas. Nah, seorang guru tuh tidak boleh puas terhadap ilmunya. Harus belajar dan belajar, baik itu dari YouTube, internet, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu menguasai bahan pengajaran serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, guru tuh harus belajar mempersiapkan pelajaran yang akan mereka ajar ke murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu menjadi paham gitu. Selanjutnya ada yang keempat yaitu kompetensi sosial. Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam membina hubungan antara guru dan murid. Nah, guru tuh harus membina hubungan dengan muridnya. Contohnya ketika muridnya itu sedang kesusahan, guru itu harus mendampingi muridnya, menjelaskan sehingga paham, sehingga membentuk chemistry antara guru dan muridnya. Terus ada guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite, serta guru dengan masyarakat atau lingkungan. Nah, dengan begitu seorang guru itu tuh dapat menjalankan perannya dengan baik. Begitu. Selanjutnya yaitu keberhasilan seorang guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya dalam melaksanakan berbagai peran tersebut. Karena dengan memiliki guru yang berkompeten, itu tuh akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didiknya. Oleh karena itu, guru yang berkompeten itu tuh sangat penting. Maksud dari berkompeten di sini itu guru yang mampu melaksanakan kerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, begitu. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.